begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Salam sejahtera dari Tuhan Yesus untuk kita semua. Shalom. Puji nama Tuhan. Kalau di saat ini kita senantiasa merasakan kasih sayang dan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita, maka di saat ini kita pun diajak untuk selalu bersyukur kepada Tuhan atas setiap waktu dan kesempatan yang Dia anugerahkan dalam kehidupan kita setiap hari. Dan biarlah di pagi hari ini kita boleh beribadah, memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Dan tentunya kita percaya bahwa kita ada dalam persekutuan yang memuliakan Tuhan, maka kita pun akan menerima berkat dari Tuhan. Mengatasnamakan para pimpinan sidang, pimpinan majelis sidang KPPM Tiberias Amurang, menyampaikan selamat datang bagi teman-teman pelayan yang sudah ada di rumah gereja, dan selamat beribadah bagi kita sekalian, Bapak Ibu jemaat yang ada di rumah masing-masing. Panggilan beribadah kita semua diundang berdiri. Saudara-saudara,
menyembah dan mengagungkan Tuhan yang adalah Raja dan Juru Selamat kita. Kita mulaikan ibadah ini dengan menyanyi bersama-sama dari NKB nomor 125, Ku Dengar Panggilan Tuhan. Ibadah kita saat ini ditabiskan dalam nama Allah Bapa, Pencipta alam semesta, dan Yesus Kristus Kepala Gereja, serta Roh Kudus Pembimbing hidup kita. Amin. Rahmat, damai sejahtera, dan kasih dari Allah Bapa dan Yesus Kristus serta Roh Kudus melimpahi kamu yang beribadah kepadanya. Amin. Jemaat disilakan duduk. Saudara-saudara, yang menjadi tema dalam ibadah kita saat ini adalah eksistensi gereja sebagai tubuh Kristus. Kita sambut dengan himne jemaat nomor 249, Serikat Persaudaraan. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan kita selaku orang percaya kepada Tuhan, Ia telah memberikan hukum-Nya kepada kita untuk didengar, dihayati, dan diberlakukan dalam segala situasi kehidupan kita. Inilah hukum Tuhan, antara lain sebagaimana tertulis dalam Yohanes 15 ayat 12 sampai ayat 17 yang saya baca sebagai berikut. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jika kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu
dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Demikian membaca firman Tuhan, dan jemaat kita menyambutnya dengan menyanyi Di hidupku ku ada sobat yang setia. Saudara-saudara yang terkasih, tak satu pun perbuatan kita tersembunyi di hadapan Tuhan. Dalam hal ini, jika kita berkata bahwa kita tidak ada dosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Sebab itu, marilah dengan penuh kerendahan dan ketulusan hati kita mengaku dosa kita kepada Tuhan dalam doa. Mari berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami mengaku bahwa kami terbelenggu oleh dosa dan kesalahan kami sendiri, serta tidak mampu membebaskan diri sendiri. Kami telah berdosa kepadamu melalui tindakan dan perbuatan, serta tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati. Kami tidak mengasihi sesama kami sebagaimana kami mengasihi diri sendiri, serta banyak melalaikan tugas dan tanggung jawab kami sebagai warga gereja. Tuhan, ampuni dan barilah serta bimbinglah kami yang datang kepadamu dengan menyesali dosa-dosa kami. Jadikanlah kami selalu bersukacita mengikuti kehendak-Mu dan hidup dalam kebenaran memuliakan nama-Mu yang kudus. Amin. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, siapapun yang datang kepada Tuhan dengan tulus ikhlas, maka setiap keluh yang disampaikan didengarnya, setiap cerita diperhatikannya, dan setiap pengakuan dipedulinya. Karena kasih Tuhan Allah kita melampaui segala sesuatu, sebagaimana firman-Nya dalam pertama Petrus 1 ayat 18 dan ayatnya yang ke-19 yang saya baca sebagai berikut.
Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Demikianlah pemberitaan kasih karunia Allah bagi kita, dan kita menyambutnya dengan menyanyi Agunglah Kasih Allah BNKB 17. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, saatnya kita akan lagi mendengarkan firman Tuhan dan bacaan Alkitab yang akan kita renungkan di ibadah Minggu pagi ini. Akan kita melihatnya menurut kitab Efesus pasal 1 ayat 15 sampai ayat 22. Sekali lagi Efesus pasal 1 ayat 15 sampai ayatnya yang ke-22. Dan sebelum kita hendak mendengar bacaan Alkitab dan menghayati makna firman-Nya, kita memohon tuntunan Tuhan, dan dalam doa mari kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan Allah kami, yang sangat mengasihi dan terus menuntun memberkati kami umat-Mu. Betapa kami bersyukur ketika pagi ini lagi kami boleh ada dalam persekutuan ibadah menyembah mengagungkan Engkau. Meskipun peribadatan kami saat ini kami masih beribadah di tempat masing-masing dan dituntun melalui mimbar gereja-Mu, tetapi kami bersyukur sebab meski masih dalam kondisi seperti ini, kami masih boleh mendengar firman-Mu. Sebab ada saatnya seperti dinubuatkan oleh firman-Mu, kami umat-Mu akan mencari firman-Mu. Dan karenanya meskipun situasi dan kondisi seperti ini, kami bersyukur sekali lagi sebab kami masih boleh dijumpai oleh firman-Mu. Kami masih boleh ada waktu untuk mendengar firman-Mu. Maka di ibadah ini kami pun bersyukur sebab ada firman-Mu yang akan kami baca untuk kemudian hendak kami renungkan maknanya, dan kiranya Roh Kuduslah yang menuntun kami sekalian, baik hamba pelayan firman-Mu, tetap juga kami cermati akan mendengar menghayatinya, sehingga dapat kami memahami dan kami pun memperoleh berkat atas firman yang akan kami dengar dan hayati renungkan saat ini. Maka bersabdalah Engkau Tuhan, pakai hamba-Mu dan hancurkan semua kekuatan kuasa di luar kuasa-Mu yang hendak mengganggu kami, dan biar kami sekalian terberkati lagi dengan firman-Mu. Dalam Kristus Yesus firman kehidupan, kami berdoa untuk mendengar firman-Mu. Amin. Efesus pasal 1 ayat 15 sampai ayat yang ke-22 akan saya bacakan untuk kita dengarkan bersama. Perikop atau bagian Alkitab yang akan kita dengarkan ini berjudul Doa untuk Pengertian tentang Kemuliaan Kristus. Sekali lagi, doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Karena itu, setelah aku mendengar tentang iman-Mu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap
terhadap semua orang kudus. Aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang telah ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus, dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala saya ulangi, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Demikian bacaan Alkitab, dan berbahagialah kita yang telah mendengarkannya sebagai firman Tuhan, serta hendak menghayati makna firman-Nya di perjalanan hidup beriman. Menyambut bacaan Alkitab ini, kita menyanyi Pegang Tanganku, Ku Ingin Selalu Dekat Padamu. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Meskipun ibadah kita sampai saat ini, sampai hari ini, kita masih laksanakan di rumah kita masing-masing. Dan mimbar gereja ini digunakan untuk menuntun peribadatan jemaat yang beribadah di tempat masing-masing. Dalam ibadah minggu ketiga bulan Juli ini, kita akan menghayati firman Tuhan berdasarkan bacaan tadi Efesus pasal 1 ayat 15 sampai 22. Dan bacaan Alkitab ini kita akan merenungkan tentang sebuah tema, yaitu eksistensi gereja sebagai tubuh Kristus.
eksistensi gereja atau keberadaan gereja, keberadaan hidup orang yang percaya. Karena sesungguhnya gereja adalah persekutuan atau kumpulan orang-orang yang beriman kepada Kristus. Jadi keberadaan orang percaya, keberadaan gereja sebagai tubuh Kristus. Nah, untuk memahaminya, kita akan melihat apa yang dimaksud dengan tema bagaimana keberadaan gereja sebagai tubuh Kristus, seperti yang ditulis dalam bacaan Alkitab kita tadi yang kita tahu bersama. Bacaan ini adalah surat Paulus, surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus. Sesungguhnya bila kita memperhatikan bacaan tadi, ada dua hal yang disyukuri. Ada dua hal yang mendorong Paulus selain mensyukuri apa yang didengarnya tentang keberadaan iman jemaat, keberadaan gereja, keberadaan persekutuan orang percaya di Efesus waktu itu. Apa yang didengarnya membuat Paulus bersyukur kepada Tuhan, sekaligus di dalamnya dia memberi apresiasi. Dia semacam memberi penghargaan, memberi motivasi, memberi dorongan. Nah, dua hal yang disyukuri Paulus tentang keberadaan jemaat Efesus, yang sekali lagi mendorong Paulus memberi apresiasi dan juga memberi perhatian bagi jemaat Efesus, dan yang kemudian Paulus pun menopang jemaat ini dengan doa agar mereka diberi, pertama dalam bacaan kita tadi, roh hikmat, agar jemaat diberi wahyu untuk dapat mengenal Yesus dengan benar, tapi juga agar supaya mata hati mereka menjadi terang. Nah, dua hal yang dimaksud jelas kata Paulus dalam bacaan tadi ayat 15. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu. Jadi setelah mendengar tentang iman jemaat ini, tentang kasih jemaat ini dalam hal ini jemaat Efesus, yaitu persekutuan orang yang percaya kepada Kristus, warga gereja yang ada di Efesus waktu itu. Sekali lagi setelah ia mendengar, maka aku bersyukur, kata Paulus. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Jadi dia bersyukur sekaligus. Kalau kita kaitkan dengan tema dari bagian Alkitab ini, perikop ini, yaitu doa untuk pengertian tentang kemuliaan Kristus. Artinya meskipun Paulus setelah mendengar informasi bagaimana iman jemaat ini, tapi juga bagaimana kasih yang mereka wujud nyatakan karena beriman kepada Kristus, dia termotivasi mendoakan mereka sekali lagi agar mereka diberi roh hikmat, tapi juga agar mereka mendapat wahyu untuk bisa mengenal Yesus dengan benar, tapi juga supaya mereka bisa memiliki mata hati yang betul-betul terang, bisa memahami, bisa mengerti sepenuhnya, seperti yang ayat 17 dan 18 dalam bacaan Alkitab yang telah kita dengarkan bersama tadi. Nah, apa yang benar yang didoakan oleh Paulus supaya jemaat, keberadaan jemaat di Efesus ini bisa memahaminya? Apa yang benar yang harus mereka pahami atas doa Paulus kepada jemaat ini? Yang benar untuk mereka pahami yaitu betapa kayanya kemuliaan bagi
bagian yang ditentukan bagi orang kudus. Orang kudus dalam hal ini bagi orang yang percaya seperti jemaat di Efesus, yang sekali lagi diberi apresiasi karena Paulus mendengar bagaimana iman mereka. Yang iman yang kokoh itu dapat mereka wujud nyatakan dengan tindakan kasih, yaitu mengasihi orang-orang kudus secara khusus, tapi juga tentunya mengasihi semua orang. Maka supaya mereka bisa memahami tentang sesuatu yang benar, dan sesuatu yang benar itu betapa harus mereka pahami betapa kaya kemuliaan yang ditentukan bagi orang kudus, betapa kaya kemuliaan yang ditentukan Allah untuk mereka miliki, kemuliaan yang akan membanggakan mereka, tetapi juga kemuliaan yang akan membuat mereka mampu untuk melewati beratnya tantangan. Seperti yang kita tahu bersama jemaat mula-mula, termasuk jemaat Efesus, ya, mereka bukan hanya berhadapan dengan tantangan seperti tantangan dunia masa kini, seperti tantangan kita di era menghadapi virus corona ini, tapi jemaat mula-mula termasuk jemaat Efesus, mereka berhadapan dengan tantangan para penguasa yang dengan semena-mena tidak memberi izin mereka untuk menyembah Yesus. Mereka dikejar, mereka ditangkap, mereka banyak yang jemaat mula-mula menjadi korban mati syahid karena iman kepada Kristus. Nah, walaupun jemaat mula-mula termasuk Efesus menghadapi hal-hal yang demikian, tetapi doa Paulus yang disampaikan kepada jemaat ini agar mereka bisa memahami dengan benar, mata hati mereka bisa melihat dengan benar betapa meskipun mereka mengalami tantangan yang berat, betapa kemuliaan yang dari Allah bagi mereka begitu hebat dan begitu kaya. Sebab kemuliaan Allah itulah yang akan memampukan mereka mengalami sekali kebahagiaan, mengalami kebanggaan, mengalami sukacita, mengalami semangat, walaupun sekali lagi mereka harus berhadapan dengan tantangan yang berat. Eksistensi keberadaan jemaat, keberadaan gereja, keberadaan orang yang percaya sesungguhnya haruslah demikian, meskipun sekali lagi sering mengalami pergumulan. Tapi dalam doa Paulus untuk jemaat ini yang kita dengarkan bersama tadi, Paulus pun berdoa untuk meyakinkan mereka juga betapa hebatnya dan kuatnya kuasa yang membuat Yesus bangkit dari antara orang mati. Kuasa itu adalah kuasa Tuhan, dan kuasa itu lebih tinggi daripada penguasa, termasuk penguasa-penguasa dunia yang sering mengejar mereka, penguasa-penguasa dunia yang sering tidak memberi mereka kebebasan untuk menyembah Tuhan, untuk beribadah. Sekali lagi betapa hebatnya dan betapa kuatnya kuasa yang dari Tuhan itu yang sudah sekali lagi membuat Yesus bangkit dari antara orang mati. Jadi Yesus yang mereka imani, Dia adalah Yesus yang telah diberi kuasa, dan kekuatan kuasa itu tidak ada kekuatan kuasa yang bisa menandinginya. Kekuatan kuasa di bawah kolong langit ini tentunya. Karenanya betapa hebatnya dan kuatnya kuasa yang telah menuntut Dia, memampukan Dia, dan itulah kuasa Tuhan. Dan kuasa yang hebat itu menurut Paulus telah diberi kepada Yesus yang adalah kepala jemaat, kepala gereja. Dan dengan demikian kuasa yang sudah ada pada Yesus itu, yang tidak bisa ditandingi oleh kekuatan kuasa apapun selain sekali lagi kuasa itu sudah ada pada Yesus yang diimani oleh jemaat ini. Kuasa itu juga sekali lagi telah menyatu dengan jemaat, dengan gereja, dengan orang yang percaya sebagai tubuh Kristus. Sebab Yesus adalah kepala.
ibarat kepala dan tubuh kita ini menyatu. Dengan demikian kekuatan kuasa yang ada pada Yesus, kuasa yang hebat itu juga akan menyatu bagi tubuhnya, bagi jemaat, bagi gereja, bagi orang percaya yang tentunya percaya kepadanya. Dan dengan demikian ketika Yesus memiliki kekuatan kuasa yang hebat dan luar biasa itu, orang yang percaya, gereja, orang beriman, tubuh Kristus juga akan menikmati hebatnya kuat kuasa Tuhan itu. Sesungguhnya inilah eksistensi, inilah keberadaan gereja, keberadaan orang percaya yang sekali harus diyakini. Dan itu yang menjadi doa Paulus untuk jemaat di Efesus, agar ketika mereka sudah beriman, mereka akan memiliki kekuatan kuasa Tuhan itu yang hebat dan luar biasa. Dan kekuatan kuasa Tuhan yang hebat dan luar biasa itu hendaknya terus mereka yakini. Dan iman yang ada pada mereka pun hendaknya terus mewujud nyatakannya dengan mengasihi orang-orang kudus yang utama, tetapi juga tentunya untuk semua orang. Maka mengayomi bagian firman ini tentang eksistensi gereja sebagai tubuh Kristus, sesungguhnya bukan hanya bagi jemaat Efesus, bagi kita pun gereja masa kini, termasuk kita warga gereja, rapatan gereja Protestan di masa jemaat GPP Tiberias ini, sebagai orang yang beriman kepada Kristus. Kristus adalah kepala gereja, Kristus adalah kepala dari orang yang beriman kepadanya. Maka Kristus yang telah memiliki kekuatan kuasa yang hebat dan luar biasa itu, kekuatan kuasanya yang hebat dan luar biasa itu juga hendaknya diyakini akan menyatu dengan kita, yang nantinya akan memampukan kita melewati banyaknya pergumulan di kehidupan. Maka dengan demikian kita yang sedang bergumul, gereja tetapi juga dunia, warga gereja atau orang beriman, orang percaya yang juga sedang bergumul dengan khususnya sekarang COVID-19 dan dampak dari virus ini. Kita bergumul soal ekonomi, bergumul soal pekerjaan anak cucu kita, bergumul tentang masa depan anak cucu kita, bergumul tentang pendidikan anak cucu kita, bergumul dengan berbagai upaya-upaya yang tadinya telah kita rencanakan begitu matang. Tapi juga sebagai warga gereja yang bergumul dengan kehidupan beriman segenap warga gereja, kita juga yang bergumul sebagai warga masyarakat, bergumul dengan keberadaan bangsa kita. Ya, kalau terus-terus begini, bukan cuma perusahaan yang bisa bangkrut, bangsa juga kita bisa bangkrut. Nah, kalau bangsa bangkrut, ekonomi kita ambruk, maka bukan kita mungkin kita mengalami hal yang lebih sulit, lebih sukar akibat sekali lagi dampak atau pengaruh dari virus ini. Tetapi menghayati firman ini sekali lagi mengingatkan kita bahwa kekuatan kuasa yang ada pada Yesus yang juga akan menyatu dengan kita, membuat kita untuk tidak gentar, membuat kita untuk tetap optimis. Eksistensi keberadaan gereja pasti akan selalu dituntut dengan kekuatan kuasanya, keberadaan orang yang selalu berharapan kepadanya. Tapi selain kita meyakini, kita pun harus terus berdoa. Berdoa terus untuk gereja, berdoa terus untuk bangsa ini, berdoa terus untuk kehidupan kita keluarga, kehidupan kita pribadi, agar kita dapat wujud nyatakan sekali lagi iman itu, walaupun sekali lagi kita harus berhadapan dengan banyak hal yang sulit. Dan ketika kita memahami firman ini, maka kiranya kita akan semakin menjadi orang beriman yang sungguh-sungguh percaya akan kekuatan kuasa Allah. Dan sebagai orang beriman kita akan semakin menyatu dengan Tuhan, dalam artian semakin menyerahkan hidup ini kepadanya, tetapi juga semakin menyatu dengan Tuhan dalam pengertian juga apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan melalui tutur kata kita,
kita kepada Tuhan yang mengajar kita untuk selalu berpikir yang positif, tetapi juga untuk selalu berbuat yang positif atau berbuat yang baik, untuk tetap mengasihi sesama, tapi juga tentunya mengasihi Tuhan. Maka menghayati eksistensi gereja sebagai tubuh Kristus, di mana gereja sebagai tubuh Kristus kita memiliki kekuatan kuasa dari Tuhan. Kiranya ini akan mendorong memotivasi kita untuk sekali lagi selalu yakin, tidak takut dan gentar, tetapi juga dapat wujud nyatakan keyakinan kita yang tak takut dan gentar dengan tindakan-tindakan nyata, lewat perbuatan berdasarkan pikiran-pikiran yang positif, tapi juga dengan tindakan-tindakan yang nyata untuk tetap mengasihi siapapun, walau juga kita sering harus mengalami pergumulan. Kiranya menghayati perenungan firman Tuhan ini membuat kita semakin memiliki semangat, tetapi juga semakin memiliki optimisme bahwa walaupun kita banyak bergumul, tetapi kita ada Tuhan yang hebat kuasanya akan tetap menuntun kita, memberkati kita, melindungi kita, yang percaya kepada kekuatan kuasanya, tapi juga yang akan terus mengasihi Dia dan yang akan tetap mengasihi sesama. Diberkatilah kita yang mendengar, menghayati, dan hendak memperlakukan firman-Nya. Amin. Meresponi firman-Nya kita menyanyi NKB 116, siapa yang berpegang pada sabda Tuhan. Dan saudara-saudara dalam persekutuan dengan semua orang percaya, marilah bersama-sama mengucapkan pengakuan iman kita yang adalah pengakuan gereja dari segala zaman dan tempat, dengan mengucapkan bersama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Ahli langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang bersama untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan manusia, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita memberikan persembahan sebagai ungkapan ucapan syukur kita atas pengorbanan Yesus Kristus dan berkat-berkat yang diberikannya kepada kita. Melalui persembahan yang mau kita berikan, pula menjadi tanda keikutsertaan dan tanggung jawab kita membangun persekutuan jemaat serta menopang tugas-tugas pelayanan
dan kesaksian gereja di dunia ini. Sementara persembahan diberikan, kita menyanyi MKB nomor 133, Syukur Padamu ya Allah. Sambut pengucapan syukur keluarga Pomo Umpel Rp30.000. Sambut pengucapan syukur keluarga Pomo Kawemian Rp30.000. Sambut pengucapan syukur keluarga Pomo Bala Rp50.000. Sambut pengucapan syukur keluarga Masahin Kek Makalau Rp50.000. Sambut pengucapan syukur keluarga Masahin Kek Umintang Rp50.000. Sambut pengucapan syukur keluarga Pogaga Masahin Kek Rp30.000. Sambut pengucapan syukur keluarga Dulan Menimbar Rp30.000. Sambut pengucapan syukur keluarga Dulan Berusan Rp50.000. Sambut pengucapan syukur keluarga Batilima Panto Rp25.000. Sambut pengucapan syukur keluarga Tumiwa Pambicele Rp100.000. Sambut pengucapan syukur keluarga Lamung Rembang Rp20.000. Sambut pengucapan syukur keluarga Lantung Gaung Rp30.000. Sambut pengucapan syukur keluarga Mokoginta Frans Rp10.000. Sambut pengucapan syukur Bapak Elvan Batilima Rp25.000. Sambut pengucapan syukur keluarga Bulan Bogibung Rp30.000. Sambut pengucapan syukur keluarga Frans Budiman Rp20.000. Sambut pengucapan syukur sambut persembahan pucuk pimpinan keluarga Pomo Umpel Rp15.000. Sambut persembahan pucuk pimpinan keluarga Pomo Kawemian Rp15.000. Sambut persembahan pucuk pimpinan keluarga Ubu Bala. Sambut persembahan pucuk pimpinan keluarga Masahin Kek Makalau Rp20.000. Sambut persembahan pucuk pimpinan keluarga Masahin Kek Umintang Rp20.000. Sambut persembahan pucuk pimpinan keluarga Mokoginta Frans Rp10.000. Sambut persembahan pucuk pimpinan keluarga Dulan Menimbar Rp20.000. Sambut persembahan pucuk pimpinan keluarga Dulan Berusan Rp10.000.
sampul persembahan pucuk pimpinan keluarga Pogaga Masahingke Rp20.000, sampul hari ulang tahun lahir dari Ibu Penatua Efrim Sagam Gelatak HUT ke-52 tahun tanggal 15 Juli 2020 Rp200.000, sampul hari ulang tahun lahir dari Bapak Franky Frans HUT ke-46 tahun tanggal 30 Juni 2020 Rp50.000. Demikian sampul syukur yang masuk. Jemaat undang berdiri, kita akan mendoakan persembahan yang telah kita berikan. Mari berdoa. Ya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, kami mengucap syukur atas segala anugerah. Ajarlah kami untuk selalu menggunakan segala pemberian menjadi alat kesaksian dalam membangun persekutuan dan melaksanakan tugas panggilan kami sebagai gereja yang senantiasa taat berjuang dalam kasih-Mu. Jadikanlah hidup kami untuk selalu menyerahkan diri sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada-Mu. Amin. Jemaat dipersilakan dulu. Ya, kita akan lanjut dengan doa syafaat dan pokok-pokok doa. Tentunya kita terus bergumul dengan anggota jemaat yang dalam kondisi kesehatan terganggu. Kita terus berdoa agar mereka terus diberi kekuatan ekstra, dan juga berdoa dengan beberapa keluarga yang pada minggu berjalan ini akan menikmati berkat Tuhan bertambah usia, baik usia kelahiran dan usia pernikahan. Hari ini tanggal 19, Diaken Ibu Sevini Moko Ago HUT ke-44, Adik Arga Duran HUT ke-9. Tanggal 21 Diaken Julius Dandel HUT ke-49, dan Saudara Andris Katilima HUT ke-34. Tanggal 22 Penatua Marklof Ungu HUT ke-26. Tanggal 23 Remaja Yudit Sika Sulta HUT ke-14, dan Adi Adventure Tandayu HUT ke-10. Tanggal 24 Penatua Bintang Duran HUT ke-37. Tanggal 25 Ibu Nancy Menimba HUT ke-56, dan Diaken Eni Tumbel HUT ke-71. HUT pernikahan tanggal 19 keluarga Duran Rantum, hari ulang tahun pernikahan ke-9. Mari kita menyiapkan hati untuk menaikkan doa, dan kita pun terus berdoa agar Tuhan tetap menuntun kita secara khusus di aktivitas kita sepanjang minggu berjalan ini. Mari berdoa. Kepada-Mu ya Tuhan, kami lagi persembahkan syukur setelah Engkau memberkati lagi kami dengan firman-Mu dalam rangkaian ibadah ini. Meteraikanlah firman-Mu di hati kami, biar firman-Mu ini semakin menguatkan pengharapan kami, semakin meneguhkan kami untuk tidak ragu, dan semakin yakin akan kekuatan kuasa-Mu yang juga akan menyatu dengan kami, orang yang beriman kepada-Mu. Maka mampukan kami untuk bukan hanya sekedar mendengar dan menghayati, tetapi dapat melakukan firman-Mu di kehidupan kami, sehingga keberadaan hidup sebagai gereja, sebagai orang yang percaya akan terus kami wujud nyatakan dengan iman yang kokoh, tapi juga dengan tindakan untuk tetap mengasihi Tuhan dan sesama. Dan kiranya juga doa Rasul Paulus bagi jemaat di Efesus
akan kami alami nikmati, sehingga kami pun menjadi warga gereja tubuh Kristus yang senantiasa yakin akan kekuatan kuasa-Mu dan merasakan mengalami itu di kehidupan kami. Ya Bapa di surga, untuk itu kami berdoa, berkati terus gereja Tuhan di dunia ini, baik gereja dalam kapasitas sebagai denominasi, sebagai organisasi, tapi juga gereja sebagai orang-orang percaya, sebagai orang beriman. Tuhan terus menuntun aktivitas gereja-Mu, baik aktivitas organisasi untuk semua denominasi, tapi juga Tuhan menuntun kami sekalian selaku gereja orang percaya yang adalah tubuh-Mu, sehingga kami semakin merasakan pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu bagi kami sebagai tubuh Kristus. Kami pun berdoa Engkau berkati gereja Tuhan, kerapatan gereja Protestan Minahasa, menghadapi berbagai agenda gereja-Mu ini. Tuhan menolong, menghadapi penundaan sidang raya, Tuhan tetap memberkati agar keberadaan gereja-Mu ini akan tetap eksis, melanjutkan tugas dan tanggung jawab untuk terus bersekutu melayani. Karenanya Engkau terus memberkati para pemimpin gereja-Mu, mulai pucuk pimpinan majelis gembala dan pimpinan di semua wilayah dan pimpinan di semua sidang. Diberkatilah senantiasa kami dengan hikmat-Mu, dengan kemampuan, dengan ketulusan, dengan kesanggupan melayani sebagai hamba dan menghadapi tanggung jawab di era ketika dunia dilanda dengan bencana virus corona. Biar kiranya Tuhan, pelayanan gereja-Mu melalui para pemimpin gereja-Mu akan terus diwujud nyatakan untuk tetap menghadirkan shalom, menghadirkan damai sejahtera bagi warga gereja, tetapi juga bagi semua orang. Karena itu diberkatilah gereja untuk tetap menjadi berkat bagi dunia ini. Berdoa juga secara khusus bagi kami pimpinan dan jemaat PGPM Tiberias Amoran, baik semua kami di BPS, PMS, tetapi juga di Badan Pengawas Perbendaharaan Gereja tingkat sidang, tetapi pula para pimpinan komisi, pimpinan kelompok pelayanan, penasehat, kostor, semua warga jemaat. Tuhan, tuntunlah kami untuk dapat melaksanakan tanggung jawab kami masing-masing bagi semakin terwujudnya keutuhan persekutuan bergereja, kerapatan gereja Protestan Minahasa, KGPM Sidang Tiberias Amoran ini. Diberkatilah jemaat yang sedang bergumul dengan kondisi kesehatan, mereka yang sakit. Biar dalam nama Tuhan Yesus Engkau terus memberkati upaya-upaya perawatan, dan oleh kuasa darah-Mu Engkau kiranya memulihkan dan menyembuhkan mereka. Tetapi juga dengan kekuatan kuasa-Mu, biar kiranya segenap keluarga yang turut menggumuli apa yang digumuli oleh anggota keluarga yang sakit, mereka pun diberi kekuatan ekstra dan semangat dalam kebersamaan di tengah keluarga menghadapi pertumbuhan keluarga. Tetapi juga Engkau berkati untuk jemaat yang pada minggu berjalan ini akan berulang tahun, baik bertambah usia kelahiran tapi juga usia pernikahan. Engkau pun memberkati agar ada hati yang tulus mereka untuk mempersembahkan syukur karena keyakinan iman bahwa hanya oleh anugerah Tuhan mereka boleh bertambah usia. Dan Engkau terus memberkati pribadi tapi juga keluarga yang akan menikmati berkat Tuhan bertambah usia di usia pernikahan. Engkau memberkati segala rencana usaha dan kerja mereka. Engkau pun terus menghadirkan mereka kekuatan dan kesehatan, sukacita membangkitkan semangat bagi mereka untuk terus memuliakan mengagungkan Tuhan, tapi juga untuk terus melanjutkan tugas dan aktivitas memperoleh apa yang mereka butuhkan, dan Engkaulah yang melindungi menaungi mereka. Demikian juga bagi anak-anak kami, mereka yang setelah menyelesaikan studi pada tahun ajaran yang telah lewat dan melanjutkan di tahun ajaran yang baru, walaupun kegiatan belajar saat-saat ini
masih terhalang dengan virus corona, tapi Tuhan memberi mereka spirit, Tuhan memberi mereka semangat, dan Tuhan kiranya menjaga mereka agar mereka terlindungi, tidak mudah terinfeksi, dan mereka tetap sehat dan kuat. Dan apapun upaya mereka, anak akan diberi semangat untuk tetap tekun belajar secara mandiri ketika dituntun oleh para guru dengan berbagai fasilitas teknologi, biar mereka dapat mengembangkan ilmu dan mereka pun dapat terus mengejar cita-cita, menyiapkan masa depan yang cerah bagi anak-anak kami. Yang telah selesai studi, kami pun berdoa Engkau berkenan mempersiapkan pekerjaan yang layak untuk mereka tekuni, biar mereka memiliki pekerjaan dan masa depan mereka pun akan berhasil, dan rancangan Tuhan bagi umat-Mu kiranya akan mereka alami nikmati. Demikian juga Tuhan, apapun yang menjadi profesi usaha dan kerja kami, Engkau buka jalan, Engkau tetap mempersiapkan pekerjaan yang layak untuk kami tekuni bagi kami jemaat yang tidak memiliki pekerjaan tetap, agar dengan mengerjakan apa yang dapat kami kerjakan, kami boleh memperoleh berkat, kami boleh memperoleh hasil yang akan kami manfaatkan untuk mengisi biaya hidup setiap hari. Kiranya cukupkan kebutuhan kami setiap waktu. Diberkati, dilindungilah kami sekalian, umat-Mu, jemaat-Mu, sukacita dan semangat untuk terus berpengharapan kepada-Mu kiranya akan tetap mewarnai kehidupan kami. Berkati kegiatan pelayanan yang akan kami jalani pada minggu berjalan ini, ibadah-ibadah komisi, kelompok pelayanan khusus lansia, tetapi juga ibadah kelompok pelayanan 1 sampai 9. Tuhan kiranya menuntun dan memberkati segenap fasilitas yang kami gunakan, agar itu boleh mendorong, memotivasi jemaat untuk semakin taat menyembah Engkau, bersekutu, memuliakan, mengagungkan Tuhan. Demikian pun kami berdoa, diberilah kami hikmat, kekuatan, kesanggupan sebagai pemimpin gereja-Mu untuk terus melanjutkan tanggung jawab memimpin dan melayani bagi gereja-Mu ini. Berkati kami baik secara pribadi, tapi juga berkati kami dengan keluarga kami masing-masing. Berkati pula ya Tuhan untuk apa yang sedang kami gumuli, baik dalam persekutuan bergereja, tapi juga apa yang kami gumuli di kehidupan pribadi dan keluarga kami masing-masing. Tuhan tetap menuntun, membuka jalan, dan memberi solusi tepat waktunya untuk kami nikmati pertolongan Tuhan. Ya Bapa di surga, berkati juga untuk bangsa kami Indonesia ini. Engkau terus menuntun dengan hikmat-Mu pemerintah kami, dan semua yang melaksanakan menata pemerintahan di negara kami Indonesia ini diberi selalu hikmat dan ketulusan untuk melaksanakan tanggung jawab pemerintahan bagi kemakmuran, bagi kesejahteraan, bagi keamanan, tetapi juga bagi mewujud menyatakan keadilan di bangsa kami Indonesia tercinta ini. Karenanya diberkatilah sekali lagi baik pemerintahan yang ada di pusat, tapi juga yang ada di daerah, Provinsi Sulawesi Utara, Kabupaten Minahasa Selatan, dan bahkan semua kelurahan dan desa. Tuhan menuntun memerintahkan untuk dapat menjadi berkat bagi segenap lapisan masyarakat. Berdoa untuk semua orang yang membutuhkan pertolongan. Tuhanlah yang mewujud nyatakan kasih-Mu sehingga mereka memperoleh pertolongan yang daripada-Mu. Pergumulan panjang kami menghadapi virus corona ini, Tuhanlah yang kiranya selalu menghadirkan kekuatan kuasa-Mu, terus memberkati semua upaya-upaya yang dilakukan oleh semua pihak, dan kiranya Engkau terus memberi hikmat bagi para medis, tetapi juga para pekerja di bidang kesehatan, diberi hikmat untuk bisa menemukan apa yang menjadi obat yang bisa menangkal ancaman virus ini. Dan terpujilah Engkau, kami percaya segenap doa seruan yang terus kami persembahkan kepada-Mu, pasti Engkau akan menjawab menurut kasih setia-Mu. Maka inilah kami Tuhan yang sekali menyerahkan kehidupan kami masing-masing ke dalam penyertaan dan pemeliharaan-Mu. Tuhan terus menjawab kami, melindungi kami, dan terpujilah Engkau ya Tuhan yang selalu mendengar dan menjawab seru doa kami. Dan doa ini kami persembahkan
di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat, Kepala Gereja yang telah mengajar umat berdoa dengan doa yang akan kami ucapkan bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau yang dan kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mengikuti warta jemaat. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Shalom. Baiklah, saat ini kita akan mendengarkan warta gereja ibadah Minggu pagi tanggal 19 Juli tahun 2020. Segala puji syukur patutlah kita panjatkan kepada Tuhan Yesus, Sang Kepala Persekutuan, kesaksian dan pelayanan kita, karena kasih-Nya hebat atas kita sehingga ibadah Minggu pagi di saat ini boleh berjalan dengan baik meskipun jemaat masih harus beribadah dari rumah masing-masing, dan ibadah saat ini disiarkan secara langsung lewat streaming siaran TV kabel. Dan atas nama Badan Pimpinan Sidang, Pimpinan Majelis Sidang mengucapkan banyak terima kasih kepada pelayan yang bertugas di dalam ibadah Minggu pagi saat ini, Kadin Gembala John Sandra STH, pendamping Kadin Penatua Merli Mawicere dan Penatua Marco Kumbo, koordinator ibadah Penatua Yuri Kebaki SPD MAP, Pro Kantor Diaken Ibu Pono Mandalika, Pianis Bapak Herman Leokan, dan multimedia pemuda Yosua Sagra ST. Kiranya kasih dan berkat Tuhan terus memberkati pelayanan dan aktivitas dari Bapak Ibu saudara sekalian. Atas nama BPSPMS juga mengucapkan banyak terima kasih kepada keluarga Otai Roron, khususnya Bapak Roy Otai dan Bapak Anton Yosef yang turut membantu dan menopang pelayanan ibadah Minggu pagi di saat ini. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan Yesus terus memberkati aktivitas kedua bapak dan keluarga masing-masing. Dan informasi untuk petugas ibadah Minggu pagi minggu depan tanggal 26 Juli tahun 2020 yang akan menjadi Kadin Penatua Bapak John di Masa Hengke, pendamping 1 Penatua Bapak Stanley Tumbel Ayu Nepal, P3 Diaken Ibu Meiti Sarongsong, koordinator ibadah Penatua Bapak Tony Utuwene, Pro Kantor Penatua Ibu Sarcia Tumbelaka, dan pembaca warta Penatua Keranda Ibu Anel Keturangan. Informasi juga untuk ibadah komisi, kekhusus lansia dan kelompok pelayanan di minggu jalan ini. Ibadah komisi PKB dan PKI Sidang dilaksanakan setiap hari Senin jam 6 pagi dan yang akan menjadi Kadin Penatua Bapak Stanley Tumbel, Pro Kantor Penatua Bapak John di Masa Hengke. Ibadah komisi pemuda dan remaja sidang dilaksanakan setiap hari Selasa jam 6 pagi. Kadin Gembala John Sadran STH, Pro Kantor Penatua Ibu Yuri Kebaki SPD MAP. Ibadah kekhusus lansia dilaksanakan setiap hari Rabu jam 6 pagi. Kadin Penatua Ibu Merli Mawicere, Pro Kantor Penatua Ibu Fonibala. Ibadah kelompok pelayanan 1 sampai 9 dilaksanakan setiap hari Kamis jam 6 pagi. Kadin Diaken Ibu Fono Mandalika dan Pro Kantor Penatua Ibu Sarce Tumbelaka. Dan saat ini kita akan mendengarkan informasi keuangan mulai dari tanggal 12 Juli sampai dengan tanggal 18 Juli tahun 2020. Kepol 9 setoran persembahan ibadah Minggu tanggal 5 Juli Rp180.000. Setoran persembahan ibadah Minggu tanggal 12 Juli Rp180.000. Setoran persembahan
ibadah kepol Kamis 2 Juli Rp80.000. Setoran persembahan ibadah kepol Kamis 9 Juli Rp70.000. Sambung pengucapan syukur keluarga Tumbetan Padang Rp50.000, keluarga Pelito Belaka Rp25.000, keluarga Duran Mapo Rp10.000. Sambung persembahan cucu pimpinan keluarga Tumbetan Padang Rp20.000, keluarga Pelito Belaka Rp20.000, dan keluarga Duran Mapo Rp10.000. Kepol 6, setoran persembahan ibadah Minggu 12 Juli Rp71.000. Sambung syukur pengucapan keluarga Daniel Pangke Rp5.000, keluarga penerima lincewas Rp50.000, keluarga Ahmad Pangke Rp30.000. Sambung persembahan cucu pimpinan keluarga Daniel Pangke Rp20.000, keluarga penerima lincewas Rp10.000 untuk bulan April dan Mei, dan keluarga penerima lincewas untuk bulan Juni dan Juli Rp10.000, dan keluarga Ahmad Pangke Rp10.000. Sampul syukur bulanan keluarga penerima lincewas, sampul syukur bulanan bulan Mei Rp10.000. Dan setoran pundi ibadah minggu ketiga bulan Juli Rp51.000. Setoran pundi ibadah HUT adik Yeskiel Bahini Rp72.000. Kepol 1, setoran persembahan ibadah minggu tanggal 12 Juli Rp220.000, dan setoran persembahan ibadah kepol Kamis 9 Juli Rp50.000. Sambung syukur pengucapan keluarga Duran Makalare Rp100.000, keluarga Tabariki Yohanis Rp20.000, keluarga Duran Rp20.000, keluarga Duran Petawala Rp20.000, keluarga Duran Tahengke Rp20.000, keluarga Karuduran Rp5.000. Sambung syukur persembahan cucu pimpinan keluarga Duran Makalare Rp20.000 untuk bulan April Mei, dan untuk bulan Juni Juli Rp20.000. Keluarga Tabariki Yohanis Rp20.000, keluarga Duran Tahengke Rp20.000, dan keluarga Karuduran Rp20.000. Sambung syukur bulanan keluarga Duran Makalare bulan Mei Rp20.000. Kelompok pelayanan 2, setoran persembahan ibadah Minggu 12 Juli Rp105.000, dan setoran persembahan ibadah kepol Kamis 9 Juli Rp52.000. Kepol 8, setoran persembahan ibadah Minggu 12 Juli Rp120.000, setoran persembahan ibadah kepol Kamis 9 Juli Rp52.000. Sampul pengucapan syukur keluarga Kalanto Mandali, keluarga Kalanto Pangkeng Rp50.000, keluarga Kalanto Baharu Rp50.000, dan keluarga Sondak Tambayong Rp20.000. Sampul syukur persembahan pucuk pimpinan keluarga Kalanto Mandal, keluarga Kalanto Pangkeng Rp20.000, keluarga Kalanto Baharu Rp20.000, dan keluarga Sondak Tambayong Rp10.000. Dan untuk kepol 7, setoran pundi ibadah rutin ibadah kepol Kamis 9 Juli Rp58.000, dan setoran pundi ibadah kepol Kamis 16 Juli Rp46.000, setoran pundi ibadah Minggu 5 Juli Rp114.000, dan setoran pundi ibadah Minggu 12 Juli Rp120.000. Komisi WKI, setoran persembahan Minggu kedua bulan Juli dalam ibadah komisi Rp199.000. Komisi Anak Sekolah Minggu, setoran pundi ibadah komisi anak tanggal 5 Juli Rp100.000, dan perpuluhan keluarga Frans Binogar Rp100.000. Demikian warga gereja ibadah minggu pagi saat ini. Atas perhatian dari seluruh jemaat kami ucapkan terima kasih.
dan Tuhan Yesus memberkati. Selamat berhari Minggu dan Shalom. Saudara-saudara, kita akan akhiri pada ini. Untuk itu jemaat yang berdiri, mari kita menyanyi NKRI 188 tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Saudara-saudara, terimalah berkat Tuhan dan berkaryalah dalam sukacita iman. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian saat ini dan sampai selama-lamanya. Amin.